sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Wanita itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan mengerling dan berkata, "Ih, kau bersemangat benar, tampan. Belum apa-apa sudah main colek dada, hihi." Tentu saja pendekar ini menjadi merah sekali mukanya. Dia merasa malu, akan tetapi juga penasaran. Ilmu totok yang dimilikinya sudah terkenal dan belum pernah gagal. Tadi jelas dia telah menotok jalan darah yang amat berbahaya di dada wanita itu, tapi mengapa wanita itu sama sekali tidak merasakan apa-apa, bahkan menyindirnya dan dianggap dia mencolek dada. Dengan marah dia menerjang lagi bersama 3 orang juniornya. Sudah cukup, rebah dan beristirahatlah kalian. Tiba-tiba payung itu tertutup kembali, berubah menjadi pedang yang aneh dan segulung sinar hitam menyambar-nyambar mendesak 4 orang itu. Kemudian dari atas terdengar ledakan-ledakan dan berturut-turut 3 orang lagi roboh terkena totokan ujung rambut wanita sakti itu. Seperti orang pertama, mereka ini pun roboh tertotok dan lumpuh, hanya dapat memandang dengan mata terbelalak namun tidak mampu menggerakkan kaki tangan mereka. Orang termuda dari mereka kaget setengah mati melihat betapa 4 orang seniornya telah roboh. Namun dia tidak menjadi gentar, bahkan dengan kemarahan dan kebencian meluap dia memaki, "Perempuan hina, pelacur rendah, siluman betina. Aku takkan mau sudah sebelum dapat membunuhmu. Ai, kau penuh semangat akan tetapi mulutmu penuh makian menyebalkan hatiku." Golok itu tertangkis oleh payung sedemikian kerasnya sehingga terpental. Sebelum laki-laki itu dapat mengelak, sinar hitam menyambar dan ujung rambut telah membelit lehernya. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan libatan rambut dari lehernya dengan kedua tangan, akan tetapi begitu wanita itu menggerakkan kepalanya, rambutnya terpecah menjadi banyak gumpalan dan tahu-tahu kedua pergelangan lengan orang itu pun sudah terbelit rambut yang seolah-olah hidup seperti ular-ular hitam yang kuat. "Nah, kesinilah, tampan. Mendekatlah, kekasih. Kau perlu dihajar agar tidak suka memaki lagi." Laki-laki itu sudah membuka mulut hendak memaki lagi, akan tetapi libatan rambut pada lehernya makin erat sehingga dia tidak dapat bernapas. Kemudian rambut itu menariknya mendekat kepada wanita yang tersenyum-senyum itu. Kini laki-laki itu sudah berada dekat sekali, bahkan dada dan perutnya telah menempel pada dada yang membusung dan perut yang mengempis dari wanita itu. Tercium olehnya bau wangi yang aneh dan memabukkan, akan tetapi karena lehernya terbelit kuat-kuat, dan napasnya tak dapat lancar, maka dia terpaksa menjulurkan lidahnya keluar. "Aih, kau perlu diberi sedikit hajaran, tampan." 4 orang pendekar yang tertotok melihat dengan mata terbelalak penuh kengerian. Wanita itu kini mendekatkan muka junior mereka yang termuda, kemudian membuka mulut dan mencium mulut junior mereka yang terbuka dan lidah yang terjulur keluar itu. Mereka melihat tubuh junior mereka berkelojot sedikit seperti menahan sakit. Mata junior mereka terbelalak, namun wanita itu terus mencium dan menutup mulut pria itu dengan mulutnya sendiri yang lebar. Tak dapat terlihat oleh 4 orang pendekar itu, betapa wanita yang kejam dan keji seperti iblis itu telah menggunakan giginya untuk menggigit sampai terluka lidah junior mereka yang terjulur keluar, kemudian menghisap darah dari luka di lidah itu. Mereka berempat hanya melihat betapa wanita itu memejamkan mata. Baru sekarang mereka melihat wanita itu memejamkan mata, kelihatan penuh nikmat. Akan tetapi wajah junior mereka makin pucat dan mata junior mereka yang terbelalak itu membayangkan kenyerian dan ketakutan yang hebat. Agaknya wanita itu tidak puas karena darah yang dihisapnya kurang banyak, maka kini dia melepaskan mulut pemuda itu dan memindahkan ciuman mulutnya ke leher si pemuda. Dapat dibayangkan betapa kaget 4 orang pendekar itu melihat bahwa mulut junior mereka penuh warna merah darah. "Junior!" mereka berseru, akan tetapi tidak dapat menggerakkan kaki tangan mereka. Junior mereka meronta-ronta seperti ayam disembelih. Matanya melotot memandang ke arah para seniornya seperti orang minta tolong, kemudian tubuhnya berkelojotan ketika wanita itu kelihatan jelas menghisap-hisap lehernya.
Ternyata bahwa urat besar di lehernya telah ditembusi gigi yang meruncing dan kini dengan sepuasnya wanita itu menghisap darah yang membanjir keluar dari urat di leher itu. Mata yang melotot itu makin hilang sinarnya dan pudar, wajahnya makin pucat, dan akhirnya tubuh yang meregang-regang itu lemas. Orang termuda itu pingsan karena kehilangan banyak darah, ketakutan dan nyeri. Dewi Utara melepaskan libatan rambutnya dan tubuh itu terguling roboh, terlentang dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Junior. Kembali mereka mengeluh dan dengan penuh kengerian mereka melihat betapa wanita itu menggunakan lidahnya yang kecil merah dan meruncing itu untuk menjilati darah yang masih belepotan di bibirnya yang menjadi makin merah. Wajahnya kemerahan, segar seperti kembang mendapat siraman, berseri-seri dan ketika dia mendekati 4 orang itu, mereka terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi wanita itu tidak menyerang mereka, agaknya dia sudah puas menghisap darah orang termuda tadi. Hanya kini kedua tangannya bergerak-gerak dan sekali renggut saja pakaian 4 orang itu telah koyak-koyak. Kemudian dia bangkit berdiri. Dengan gerakan memikat seperti seorang penari di depan 4 orang itu yang membuang muka dengan perasaan ngeri dan sebal. Kalian layanilah aku, puaskanlah aku, senangkan hatiku dan aku akan membebaskan kalian berlima. Lihat, bukankah tubuhku menarik? Aku hanya ingin mendapatkan cinta kalian, aku tidak menginginkan nyawa kalian. Cih, siluman betina, kau anggap kami ini orang-orang apa? Kami adalah murid elang merah yang tidak takut mati. 1000 kali lebih baik mampus daripada memenuhi seleramu yang terkutuk melayani nafsu birahimu yang menjijikan. Kata 4 orang itu saling susul dan saling bantu. Dewi Utara tersenyum. Hai Hik, begitukah? Kalau begitu, baiklah, kalian melayani aku sampai mampus. Dia lalu membungkuk dan menarik lengan seorang di antara mereka, kemudian menggunakan kuku jari kelingking kiri menggurat beberapa tempat di punggung dan tengkuk pria ini. Orang itu menggigit bibir menahan sakit, akan tetapi karena dia tidak mampu mengerahkan tenaga dalam murni, dia tidak dapat melawan pengaruh hebat yang menggetarkan tubuhnya melalui luka-luka goresan kuku beracun dari kelingking itu. Mukanya menjadi merah, juga matanya menjadi merah dan napasnya terengah-engah. 3 orang pendekar yang lain memandang penuh kekhawatiran dan kengerian. Tiba-tiba wanita itu terkekeh, menggunakan tangan membebaskan totokan sehingga orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya dan terjadilah hal yang membuat 3 orang pendekar yang masih rebah lumpuh itu terbelalak penuh kengerian. Mereka melihat junior mereka itu seperti seorang gila menerkam dan mendekap tubuh wanita itu.